Ya, kita lanjutkan kuliah kita. Sekarang kita masuk di bicara tentang sejarah dari AI, a brief history of AI. Ini hanya briefnya aja, singkatnya saja. Three main era in AI. Jadi dikenal ada 3 era di AI. Yang pertama adalah first era, second era, dengan third era ya. Oke. Di first era di tahun 1950 sampai 1970, algoritma kalau di sini yang dijelaskan ada 2 algoritma ya, search method sama simple neural network. Ini ide dari jaringan saraf tiruan. Neural network ini adalah jaringan saraf tiruan. Ini mulai berkembang idenya. Tapi sempat ide ini tidak berkembang. Ada satu jurnal yang membahas satu neuron itu tidak bisa menghandle, ada satu masalah yang tidak bisa dihandle oleh simple neural network. Jadi sempat tidak berkembang, sempat vakum juga karena masalah hardware yang belum terlalu cepat. Oke, search method yang kita pelajari ya beberapa. Kemudian di second era di tahun 80-an sampai 2010, ide dari neural network berkembang karena hardware-nya mulai cepat ya, mulai berkembang. Di situ ada bicara tentang advanced neural network, bicara tentang machine learning, bicara tentang data mining. Ya, ini adalah representasi dari ini kalau dilihat ini adalah weight ya, kalau ini adalah weight ini adalah sum the activation function. Maka ini adalah satu neuron ya, satu neuron yang menerima beberapa inputan, kemudian ada weight-nya, kemudian ada sum, ada activation function. Ya, kalau Anda pengen lihat, nanti saya sudah membuatkan, sebenarnya di kuliah di angkatan 2016, saya mata kuliah jaringan saraf tiruan, ada tentang pembahasan tentang jaringan saraf tiruan, saya bahas secara detail ya. Kemudian di third era di sini kita ketemu dengan deep learning ya, seperti Google punya library yang namanya TensorFlow, Keras gitu ya, bicara tentang big data. Di sini ini adalah multi layer perceptron atau deep learning ya, algoritma yang kompleks yang bisa digunakan. Sampai ini sekarang lagi ramai tentang deep learning ya, seperti itu. Oke, di sini ada penjelasan detailnya lagi. Ya, oke, kita bahas saja. Yang pertama, first era di tahun 1950, Alan Turing, the founder of AI, proposed a Turing test. Ya. Dia mengajukan tes untuk mengetes apakah sebuah mesin itu sudah cerdas. Ini sudah ada filmnya ya, apa itu, lupa saya namanya. Jadi gambarannya seperti ini. Ini adalah Turing test. Ya, objektif adalah untuk a test of a machine ability to show intelligent behavior equivalent to or indistinguishable from a human. Idenya adalah ini ada 3 buah ruangan, Di ruangan pertama ini adalah observernya, orang yang mengetes apa yang dites. Yang dites adalah di ruang A ini adalah mesinnya, programnya, ya. Mesin yang ditanamkan kecerdasan, dan di sini adalah adalah manusianya. Nah, si observernya ini tidak tahu apakah ini adalah mesin atau orang, apakah di sini mesin atau orang. Tapi mereka berkomunikasi melalui teks, katakanlah. Mereka berkomunikasi, kemudian bertanya, kemudian dijawab oleh A-nya, seperti itu. Dan kemudian apabila observer ini tidak bisa membedakan apakah A ini adalah atau si A ini bisa mengelabui dalam tanda kutip observernya bahwa dia adalah manusia ya, seperti itu. Misalnya ditanya soal-soal yang sulit
ya, apakah dia bisa menjawab ya. Manusia ketika seseorang sulit bisa mengerjakan, ya di sini dikatakan the teori adalah if the evaluator cannot reliably tell the machine from the human, the machine is said to have passed the test. Jadi kalau evaluator ini tidak bisa membedakan A dengan B, atau ketika terjadi komunikasi, ya, jadi komunikasi dan dia tidak, oh ternyata jawabannya itu seperti jawabannya manusia, nah seperti itu ya, maka dikatakan kata si Turing, maka mesin ini sudah mengadoptasi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, dan itulah contohnya ya. Tahun 55 ada the first self-learning game program ya. Kemudian tahun 61 ada first robotic arm added to the production line of General Motors. Tahun 64 ada simple program processing natural language processing ya, dan selanjutnya. Kemudian di second era di sini first autonomous vehicle using neural network ya, ada mobil yang bisa berjalan sendiri ya, jadi ada sensornya. Kemudian dia bisa self-driving vehicle namanya ya, bisa memutuskan ya, katakanlah mobil itu cepat atau kemudian belok kanan belok kiri, kemudian kalau ada halangan dia seperti itu ya. Kemudian tahun 97 Garry Kasparov was beaten in chess by the program Deep Blue ya. Dan selanjutnya Oke. Ini kemudian tahun 2009 lanjutan dari 89 ini ya, Google start to build self-driving car ya. Di sini pertama first autonomous vehicle using neural network. Kemudian tahun 2009 Google ikut serta untuk membuat self-driving car, lanjutan dari neural network. Oke, kita lanjutkan. Tetera ada Siri ya, Siri program yang bisa memahami dan bisa mengerti perkataan manusia. Jadi Cortana. Di sini ada chatbot set to beat the Turing test. Di sini ada Elon Musk and other elite donate 1 billion for OpenAI project data science and Tesla. Dan selanjutnya itu adalah poin yang slide yang kedua ya. Slide yang ketiga saya skip dulu, ini implementasi dari ini dasar-dasar dari program di Java ya. Kemudian di di slide nomor 3 ini bicara tentang search method ya. Ini saya bahas saja di part nomor 3.